wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'du. Adapun tema kultum yang ingin saya sampaikan yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang pasti mendambakan surga dan ingin masuk ke dalamnya. Siapapun orangnya, dimanapun ia tinggal, apalagi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Namun, kali ini surga juga bukan hanya bisa dirindukan, tetapi justru sebaliknya, surga sendiri yang merindukannya. Siapa sajakah yang dirindukan oleh surga? Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizi lisan, wa mutmimul ji'an, wa sha'imina fi syahri Ramadan. Artinya, surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang memelihara lisannya dari ucapan keji dan mungkar, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pertama, talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Hampir setiap waktu dan kesempatan lisannya digunakan untuk membaca kalam Allah. Selain dirindukan oleh surga, orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh ketenangan dalam hatinya. Dalam firman Allah di surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Perhatikanlah di zaman sekarang, yaitu zaman now. Banyak orang-orang mencari ketenangan di luar dengan cara mengunjungi tempat-tempat mewah, walaupun harus mengeluarkan banyak uang. Alih-alih hati tenang, walaupun masih bersedih karena itu bukan solusi terbaik. Yang kedua, wahafizi lisan, yaitu orang yang memelihara lisannya dari berkata kotor, menghina, mencaci maki, dan menghujat. Saat ini banyak orang-orang yang sering menghina, mencaci maki, dan menyebarkan ujaran kebencian. Tidak peduli akibat yang telah diucapkannya, asalkan tujuannya tercapai. Oleh itu, orang yang dapat menjaga lisannya dengan baik termasuk orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ketiga, wa mutmimul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, siapapun mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lainnya agar tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keempat, wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam hadis dari Sahal radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, dalam surga ada pintu-pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Selalu dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa berdiri menghadap. Tidak akan ada orang yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut.
Subhanallah, begitu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan balasan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sungguh merugi orang yang masih diberikan kesempatan, kesehatan bertemu dengan bulan Ramadan, namun tidak dimanfaatkan untuk berpuasa. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Duri-durian bisa buat luka, dagingnya enak dimakan dengan nasi ketan. Salah dan hilaf datangnya dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.